Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur atas penyertaan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat ini sebelum kita mulaikan peribadahan kita, saya persilakan kepada saudara-saudari untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Sambil bersaat teduh, mari kita mengambil satu lagu pujian dengan mengatakan, mulia sembah Raja mulia. Mari kita bersatu dalam doa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita terus menaikkan pujian kita. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan mengejar hari.
Sebelumnya kita mengangkat lagu pujian Permata Hatiku. Tuhan yang selalu terjadi atas mereka. Begitu juga untuk bangsa negara kami ya
Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga yang akan memberkati para pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, mulai dari pemimpin yang tertinggi hingga pemimpin yang terendah ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan memberikan hikmat yang baik bagi mereka, seperti Tuhan berikan hikmat bagi Salomo ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap peribadahan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan setiap ucapan syukur kami, permohonan kami hanya sampaikan di atas nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat lagu pujian Tuhan Aku Rindu. Terima kasih Tuhan pada kesempatan pada hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Engkau berfirman bagi kami, ya kan, apa yang hamba sampaikan dapat kami pahami dan menjadi berkat bagi kami semua. Bahkan terlebih yang baru ini ya Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu turun dalam kehidupan hamba, agar apa yang hamba kata-katakan menjadi sesuai kehendak-Mu. Pulihlah segala dosa kesalahan hamba. Hanya di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15.
1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Baik, saya akan membacanya bagi kita semua. Elai memberi periode di sini doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud. Ayatnya, hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang yang Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikian hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kupilih, supaya suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira baginya. Maka berilah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi, sekembalinya di Yerusalem berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Ini cukup panjang pembacaan kita pada kesempatan pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salomo adalah seorang raja penerus dari ayahnya yang bernama Daud. Saat Salomo menjabat sebagai raja menggantikan ayahnya, umurnya sangat muda. Salomo banyak melakukan perlawanan terhadap kerajaan sekitar. Setelah ancaman politis telah disingkirkan, ia juga menjalin persahabatan dengan Mesir. Terutama dia menikahi seorang raja, anak raja Firaun. Itu dia menikahi itu karena memiliki taktik politik buat Salomo yang tujuannya untuk menikahi putri Firaun itu membangun kerajaannya, bait suci dan tembok Yerusalem. Pada masa
kepemimpinan Raja Salomo, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik sekali. Salomo juga menunjukkan kehidupannya, kerohanian yang indah, di mana kasihnya kepada Tuhan dimanifestasikan lewat hidup yang taat kepadanya. Pada masa kepemimpinan Raja Salomo, bangsa Israel masih memiliki tradisi memberikan persembahan dan membuat ibadah di atas bukit pengorbanan. Pada saat itu juga Salomo melakukan pengorbanan bakaran di atas bukit pengorbanan di Gibeon. Pada suatu hari ketika Salomo melakukan pengorbanan di atas gunung Gibeon, tiba-tiba suatu malam ia bermimpi. Mimpinya adalah bahwa Tuhan datang kepadanya dan Tuhan memberikan berfirman kepadanya. Apa yang dikatakan Tuhan kepadanya? Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Apa yang diminta Salomo dalam mimpinya? Apakah dia meminta kekayaan? Apakah dia meminta kerajaan atau kekuasaan? Atau kestabilan dari kekuasaan? Atau umur panjang? Bukan itu yang diminta Salomo, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dia tidak meminta sesuatu yang hanya berhubungan memuaskan dirinya sendiri. Namun yang menarik di sini, dia meminta untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Marilah kita bersama-sama membaca ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Salomo meminta hikmat, bukan meminta nafsu keinginannya sendiri, bukan hal-hal lain, tapi kesejahteraan rakyatnya. Dia menyadari juga bahwa ia mendapatkan tatah yang sekarang yang dipimpinnya itu bukan karena kehebatannya, namun karena kasih karunia Allah kepadanya. Ia sangat muda, betapa kompleksnya juga memimpin bangsa yang besar. Salomo sadar bahwa tugas dan jabatannya yang Tuhan berikan perlunya mengambil kebijaksanaan. Di sini kita melihat Salomo sangat merendahkan diri. Dia tahu bahwa tatah yang dimilikinya, bahwa kepemimpinan yang dimilikinya adalah bukan dari kehebatannya sendiri, bukan karena dia mengalahkan semua musuh-musuh, bukan karena dia sudah menang dalam peperangan. Bukan, dia sadar bahwa semuanya itu yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan melalui doanya. Oleh sebab itu juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika hidup kita sudah berkecukupan, ketika hidup kita sudah memiliki yang lebih dari orang-orang lain, janganlah sombong, tetapi setidaknya kita dapat bersyukur dan merendahkan diri kepada Tuhan dan termasuk juga sesama. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa memiliki segalanya. Tanpa Tuhan mungkin saat ini kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita miliki saat ini. Sebab di dalam Matius pasal 23 ayat 12 dikatakan di situ, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Dengan permohonan yang disampaikan secara benar, maka Tuhan memberikan hikmat itu kepada Salomo. Bukan hanya hikmat saja yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Akhirnya, apa yang diberikan Tuhan kepadanya?
Tuhan memberikan berkat-berkat yang sangat luar biasa kepada Salomo. Tuhan memberikan anugerah, bahkan umur panjang, kekayaan. Bahkan di sini dikatakan seorang pun raja tak seperti dirinya. Sangat luar biasa bukan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan Salomo. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika suatu saat kita mengalami hal demikian seperti Salomo, ketika malam nanti kita ketemu dengan Tuhan, dalam mimpi kita bertemu dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan bertanya dalam kehidupan kita, "Kamu berilah satu permintaan, apa yang kamu ingin dalam kehidupan kamu?" Saya yakin rata-rata di sini bahkan 95% ingin hidupnya menjadi sukses, berguna, bahkan banyak uang, apapun yang dimiliki dapat tercukupi. Saya yakin dan percaya. Tapi itu salah, itu hanya memuaskan keinginan sementara. Ya boleh, saya memang doa-doa kalian tidak pernah salah. Kalian meminta itu, kalian memerlukan hal demikian. Tapi ketahui, ketika hidup kita tanpa hikmat Tuhan, kita merasa kurang, seperti merasa terancam, banyak kekhawatiran. Contohnya kita lihat saja saat ini orang-orang kaya, meskipun hidup mereka sudah tercukupi, meskipun hidup mereka sudah terpenuhi semuanya apapun kebutuhan mereka, tapi hidup mereka merasa khawatir, masih terancam. Setidaknya kita memerlukan hikmat yang dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, saat ini dalam kisah Raja Salomo yang meminta hikmat, kita juga sebagai anak Tuhan seharusnya meminta hikmat yang dari Tuhan. Karena hikmat yang dari Tuhan jauh melebihi apapun itu. Jauh melebihi apapun. Di sini saya telah mencari pengertian hikmat dari KBBI. Hikmat ialah pemahaman akan apa yang benar yang dikaitkan dengan penilaian optimal terhadap suatu perbuatan. Hikmat juga sangat berguna bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih dalam pekerjaan tangan kita. Orang yang memiliki hikmat adalah orang yang sangat berrelasi dengan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hikmat itu tidak datang dengan sendirinya. Hikmat itu tidak ada begitu aja. Tapi dengan berrelasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat itu kepadamu. Mungkin juga saat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari mengalami permasalahan-permasalahan hidup yang berat, bahkan tidak tahu cara mengatasinya. Saya ajak saudara-saudariku semuanya untuk mengambil kedekatan dengan Tuhan, meminta hikmat Tuhan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar tersebut di jalan permasalahan yang Anda alami saat ini. Mungkin Anda tidak tahu jalan keluarnya, mungkin Anda tidak tahu bagaimana solusinya. Cobalah dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar melalui hikmat-hikmat yang daripadanya. Terlebih kita juga suatu saat mungkin menjadi pemimpin. Ini sangat berguna sekali. Suatu saat kita menjadi pemimpin dalam perusahaan, organisasi, bahkan kita akan menjadi pemimpin di dalam gereja atau dimanapun itu. Inilah seharusnya kita sebagai pemimpin juga, calon-calon pemimpin juga harus memiliki hikmat yang bukan dari diri kita sendiri, tapi hikmat yang dari Tuhan. Maka tugas dan tanggung jawab
yang kita pegang dapat terlaksana dengan baik dan hingga memiliki wibawa Allah, demikian juga pelayanan tanpa hikmat, maka pelayanan berpotensi menjadi kacau. Tanpa hikmat juga dalam pelayanan kita, mungkin pelayanan itu sia-sia. Saya berdiri depan ini juga harus memohon hikmat Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya khotbahkan, saya harus meminta hikmat dari Tuhan. Bukan asal ngambil ini, kutip ini, tapi harus ada hikmat dari Tuhan agar apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi orang lain dan menjadi berkat bagi mereka semua. Kita melihat Raja Salomo ketika memiliki hikmat. Di ayat seterusnya, di pasal seterusnya, di mana di situ ia memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Salomo diperhadapkan dengan dua orang yang saling memperebutkan anak. Salah satu dari anak mereka mati karena tertindih ibunya ketika dia tidur. Lalu perempuan itu menukar bayinya dengan bayi perempuan yang lain. Ketika perempuan lain itu bangun, ia melihat bayi yang bukan miliknya mati. Setelah itu terjadilah perebutan bayi tersebut karena keduanya tidak mau mengaku bahwa bayi itu adalah bayi dari perempuan lain. Bagaimana Salomo membacakan hal ini? Tentu dia meminta pimpinan Tuhan. Tentu dia meminta hikmat Tuhan. Salomo mengambil pedang dan apa yang dilakukannya? Hendak membagi dua anak itu. Dia tahu bahwa kasih yang besar dari ibunya akan mendorongnya memilih agar anak itu diberikan saja kepada orang lain daripada dibunuh. Perempuan yang menolak anak itu dibunuh adalah sang ibu yang sebenarnya. Inilah hikmat yang dimiliki Salomo. Itu dalam pemimpin itu menunggu hikmat yang sangat luar biasa. Inilah hikmat yang dimiliki Raja Salomo. Hingga akhirnya ketika raja-raja mendengar hal tersebut, raja-raja akan menjadi takut, akan dia merasa bahwa hikmat yang dimilikinya sangat luar biasa. Di akhir khotbah saya ini, Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak semua kita untuk memiliki hikmat yang dari Tuhan. Sebab hikmat yang dari Tuhan akan membawa sukacita untuk kita, akan membawa berkat-berkat bagi kita. Saat ini mungkin kita melihat zaman semakin berkembang, maka hidup harus dipenuhi dengan hikmat hingga dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun ada tapinya, hikmat tidak datang dengan sendirinya. Hikmat tidak datang di dalam diri kita, tidak. Tapi kita harus melakukan relasi dengan Tuhan. Kita harus melakukan kedekatan dengan Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya ketika kita mendengarkan khotbah ini, semoga kita semua dapat memiliki hikmat yang dari Tuhan, memiliki relasi yang lebih kuat lagi dengan Tuhan.
kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas pertolongan-Mu kepada kami, yang kami dapat merenungkan bahkan mendengarkan firman-Mu ini. Ampuni hamba-Mu jika hamba-Mu melakukan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah akhir kami yang mempunyai kejadian kita sepanjang hari ini. Kau berkati, Kau selalu menyertai. Hanya di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara telah diberkati oleh firman Tuhan. Namun untuk itu kita mengangkat pujian dan mengatakan, hatiku percaya, Tuhanlah kekuatan dan masalahku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, dari awal ibadah hingga sampai selesai Kau selalu memberkati kami, Kau selalu menyertai kami. Terlebih Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami yang percaya Kau selalu melindungi kami. Apapun aktivitas kami Tuhan, Engkau selalu memberkati. Kau pimpin kami dengan hikmat-hikmat-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biar